Lombok, Indonesia, bak pulau surgawi bagi para penyelam. Terkenal akan pantainya dengan pasir yang berkilauan. Menarik jutaan wisatawan, termasuk dari Singapura, dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya itu, Pulau Lombok juga memiliki harta karun terpendam, dan sebuah rahasia kelam, di pegunungan vulkaniknya tersimpan emas. Itulah alasan mengapa Lombok menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penambang emas terbanyak di Indonesia, negara penghasil emas terbesar di Asia Tenggara. Mereka bekerja untuk industri bernilai miliaran dolar yang tidak diregulasi dengan baik, dan bahan bakarnya adalah unsur kimia mematikan, merkuri. Para penambang bergantung pada logam beracun ini, dan rantai perdagangan ilegalnya, untuk memisahkan biji emas. Mereka telah teracuni secara perlahan-lahan. Paparan merkuri dapat menyebabkan kerusakan permanen, bahkan kematian. Racun itu kemudian menyebar luas ke keluarga mereka, tetangga, masyarakat di Lombok dan sekitarnya. Petaka ini dimulai ketika para penambang pulang ke rumah dari lereng gunung untuk memproses bebatuan yang mereka gali. Emas tersimpan di pegunungan Lombok yang dilatari birunya lautan. Bebatuan itu kemudian dimasukkan ke dalam ball mill, sebuah mesin penggiling berupa baja silinder dengan posisi horizontal yang memecah material di dalamnya menggunakan bola pemberat. Mereka juga menambahkan air untuk mengurai bebatuan menjadi endapan. Lalu merkuri dituangkan ke dalamnya untuk mengikat emas. Merkuri kemudian dibakar habis, hingga menyisakan emas murni, dan mengeluarkan asap yang beracun. Air limbah merkuri yang penuh racun kemudian dibuang ke lingkungan sekitar. Penambang emas Faturrahman sadar akan bahaya merkuri bagi manusia. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata dia. Saya tidak tahu bagaimana memproses bebatuan tanpa merkuri, tindakannya harus dibayar dengan mahal. Di hari kelahiran putranya, Faturrahman menyadari bayinya itu tidak ingin menyusu dan muntah-muntah. Saya segera telepon dokter untuk minta bantuan. Kenang dia, dokter melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu penyebabnya. Masalahnya ada di usus. Ususnya tidak berfungsi dengan baik. Putra Faturrahman, Nazil, karena cacat pada usus, bocah itu tidak bisa buang air besar. Akhirnya, kotoran harus dikeluarkan dari perutnya setiap hari melalui sebuah tabung. Dokter mengajari saya cara melakukannya, kata Faturrahman. Hanya saya dan istri yang bisa. Faturrahman dan istrinya bukanlah satu-satunya pasangan yang khawatir akan kesehatan anaknya. Ketika program Undercover Asia mengunjungi Dr. Teguh, dia tengah memeriksa 4 anak yang kondisinya mengkhawatirkan karena diduga mengalami nasib yang sama. Salah satu dari anak itu tidak berhenti mengeluarkan liur, kondisi yang dimulai setelah dia mengalami kejang. Anak lainnya yang juga pernah kejang menderita tuli. Ibu bocah itu mengaku telah terpapar merkuri bahkan sebelum putrinya itu lahir. Suaminya adalah penambang emas. Dokter Teguh memeriksa Yurika, yang tuli dan mulai mengalami kejang-kejang saat berusia 1 tahun. Ada pasien-pasien yang memiliki gejala seperti keracunan, kata Teguh. Saya sangat prihatin, karena saya juga punya anak kecil. Kliniknya berada di Sekotong, distrik Lombok Barat yang terdiri dari 3 desa. Kebanyakan warganya bergantung pada penambangan emas. Berbagai lembaga swadaya masyarakat, LSM, yang bekerja di dalam dan sekitar wilayah itu menghitung ada hampir 50 anak yang lahir dengan masalah saraf dan cacat fisik sejak 2018. Keracunan merkuri awalnya dikaitkan dengan pembangkit listrik dan manufaktur. Unsur kimia ini biasanya digunakan pada bola lampu, termometer, kosmetik dan yang lainnya. Tapi mulai abad ke-21, kebanyakan industri telah mengadopsi bahan pengganti dan metode produksi yang bebas dari merkuri. Pada abad ke-20 merkuri digunakan pada obat-obatan, bola lampu, dan termometer. Lalu di Lombok, bahaya itu kembali muncul. Yuyun Ismawati, ahli kesehatan lingkungan, mengatakan penambangan emas informal bermula di Lombok sekitar 15 tahun lalu setelah sebuah perusahaan pertambangan menemukan cadangan besar emas di pulau tersebut. Warga lokal lalu menganggapnya sebagai sebuah peluang. Sejak saat itu, diperkirakan 22.000 orang di Lombok bergantung hidup pada pertambangan emas skala kecil, yang dilakukan bukan di tanah milik mereka. Hingga saat ini, kata Yuyun, aktivitas pertambangan skala kecil tersebut dinyatakan ilegal.
biasanya penambang emas di Lombok enggan menceritakan pekerjaan mereka, tapi Faturrahman setuju berbagi kisah. Lahir di pulau tersebut, Faturrahman awalnya bekerja sebagai nelayan, tapi sulit mendapatkan penghasilan yang cukup. Akhirnya dia beralih menjadi penambang. Dengan hanya setengah gram emas, Faturrahman bisa mendapat uang Rp300.000, 2 kali lipat lebih besar ketimbang penghasilan hariannya sebagai nelayan. Di seluruh dunia, sekitar 20% produksi emas datang dari penambang informal seperti dirinya. Tapi penggunaan merkuri telah menimbulkan masalah. Berbagai penyakit di kalangan masyarakat penambang Lombok juga kebanyakan tidak terdeteksi oleh petugas medis. Upaya LSM untuk mengumpulkan sampel dari warga Lombok juga belum menyeluruh. Itulah mengapa Adriana Ekawati, peneliti medis dari Universitas Mataram, membentuk tim untuk melakukan pengukuran biomarker terhadap masyarakat setempat. Kami terdorong pada kenyataan bahwa ini adalah masalah kami juga, kata dia. Kami ingin tahu seberapa besar masalah ini. Daftar pertama yang diperiksanya adalah keluarga Faturrahman. Pada temuan awal dari uji kognitif sudah diketahui ada masalah kesehatan pada diri Faturrahman. Koordinasi gerakan antara tubuh kanan dan kiri tidak seimbang, kata Adriana. Kemampuannya dalam koordinasi motorik halus juga lebih lambat dibanding rata-rata. Adriana juga mengambil sampel rambut Faturrahman. Hasilnya, sampel menunjukkan adanya konsentrasi merkuri 12,7 kali lebih tinggi dibanding batas aman dari 1 bagian per sejuta. Hasil pengujian untuk bayi Faturrahman, Nazil, 4 kali lebih tinggi dari batas aman. Merkuri memberikan dampak yang perlahan dan berbahaya pada Faturrahman. Dari 10 orang yang dites di Sekotong, tidak ada satupun yang bersih. Salah satu penambang emas memiliki sampel dengan kandungan merkuri 26,7 kali lipat di atas batas aman. Seorang bekas penambang memiliki kandungan merkuri 9,8 kali lebih tinggi. Dan anaknya 5,3 kali lebih tinggi. Kita sudah seharusnya sangat khawatir, kata pendiri Medicash Foundation, Joseph Frederick William. Menurut Joseph, gejala klinis pertama paparan merkuri seperti terganggunya koordinasi tubuh, terjadi setelah 5 tahun. Tahap kedua biasanya lebih parah, pasien menderita gagal organ atau kelainan saraf. Anak-anak biasanya yang terdampak paling parah. Tingkat keparahannya tergantung dari seberapa banyak kandungan merkuri dalam tubuh dan ketahanan seseorang terhadap merkuri, yang tingkatannya sangat berbeda-beda, kata Joseph. Penyelidikan di rumah Faturrahman dilakukan dengan pengukuran merkuri di udara menggunakan alat analisa merkuri portabel. Hasil pengukuran di atas 1000 dianggap tidak aman, sementara 8000 sampai 10000 adalah level yang mengharuskan evakuasi. Pengukuran kandungan merkuri di rumah Faturrahman, konsentrasi merkuri di sekitar bol mil miliknya tercatat 8657 nanogram per meter kubik. Bukan hanya itu saja. Pembakaran yang mengubah merkuri menjadi uap akan terakumulasi di udara sampai suatu hari akan jatuh menjadi hujan yang beracun di tempat lain. Uapnya bergerak kemanapun angin membawanya, kita tidak bisa menghindar, kata Joseph. Air limbah terkontaminasi merkuri dari mesin penggiling juga akan mengalir ke sumur-sumur air minum, persawahan, sungai dan lautan tempat warga mencari ikan. Riset yang dilakukan oleh Universitas Mataram menunjukkan bahwa pada sayur dan buah-buahan dan produk pangan lainnya, di Lombok, ada kandungan merkuri, kata Joseph. Merkuri tidak terurai di alam. Semakin banyak digunakan, maka akan semakin tertimbun dalam rantai makanan. Terima kasih telah menonton Blue TV. Jangan lupa bantu like, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang memberikan berita-berita unik dan viral lainnya. Sampai jumpa lagi sahabat.